Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah. Jawaban ya langsung aja gaskan lagi dah. Jawabannya. Dan kemarin ada juga yang minta bang, kalau misalnya ini pertempuran 500 lawan 1 ini udah selesai dirangkum bang. Wah, itu ide yang bagus tuh. Tapi nanti kita selesaikan dulu dah. Nanti kalau udah ini selesai baru kita bikin yang seperti permintaan itu. Yuk langsung aja kita gaskan dulu jawabannya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Zauvan setelah dia menyingkirkan satu orang tetua, dia pun langsung mengalihkan serangannya kepada tetua lainnya. Dan di sini untuk orang tua ini awalnya dia memang cukup luar biasa berani, tapi ketika dia mulai terdesak membuatnya mencoba untuk dapat melarikan diri dari Zauvan. Bahkan saat ini Zauvan dia juga diserang oleh 2 orang tetua sekaligus. Menggunakan senjata roh miliknya membuat Zauvan dia di depannya harus menghadapi seorang tetua dan di belakangnya ada senjata roh yang membuat Zauvan dia harus mengambil sebuah ide, dan itu membuat Zauvan dia melemparkan pedangnya kepada tombak itu, sedangkan dirinya akan menghadapi orang tua itu langsung dari depan. Tapi sepersekian detik sebelum serangan itu pun datang, Zauvan dia menggunakan mata dewa komting miliknya untuk dapat merubah posisi, melakukan teleportasi di mana Zauvan dia akan menghadapi tombak itu, sedangkan pedangnya akan menghantam orang tua itu, yang membuat kini seorang tetua pun kembali tumbang di tangan dari Zauvan. Dan untuk Zauvan dia juga berujar yang kedua telah tumbang, ucap dari Zauvan yang tentunya sungguh sangat menakutkan. Dan melihat seorang tetua berhasil dikalahkan oleh Zauvan lagi dan lagi untuk kedua kalinya, tentunya membuat Zaudesu dia langsung keringat dingin dan dia mengatakan kalau ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal, ucap dari Zaudesu. Dan untuk tetua lainnya dia pun langsung meminta kepada mereka semua untuk dapat bersiap-siap, karena saat ini orang yang ada di depannya bukanlah orang biasa, dan dia mengatakan kepada mereka semua untuk dapat menyerang Zauvan secara bersama-sama, karena jika saja mereka menyerang sendiri-sendiri itu hanya akan memberikan sebuah celah yang dapat digunakan oleh Zauvan untuk dapat menjatuhkan mereka satu persatu. Dan dengan pedang dan juga teknik aneh yang dimiliki oleh Zauvan membuatnya pun sadar dan juga harus mengakui kemampuan yang dimiliki oleh Zauvan. Bahkan sebagai ahli yang ada di ranah Soul Fusion, siapapun dari kita ternyata dapat berakhir di tangan dari bocah itu kapan saja. Dan sepertinya kita harus meninggalkan semua rasa gengsi yang kita miliki, karena bocah itu dia memang pantas untuk dapat kita hadapi, ucap dari orang tua ini yang mengakui kemampuan yang dimiliki oleh Zauvan. Dan di sini orang tua ini dia pun berniat untuk dapat mengalahkan Zauvan, dan dia meminta juga kepada Zaudesu untuk dapat membagi kelompoknya, di mana dia mengatakan 100 orang akan dibawa oleh Zaudesu untuk dapat mengejar para wanita-wanita itu, sedangkan yang lainnya akan bersama dengan dirinya menyingkirkan Zauvan. Dan hal itu pun dipahami oleh Zaudesu, yang membuat kini 100 orang pun datang melesat untuk dapat meninggalkan Zauvan dan juga yang lainnya. Tapi ketika dia akan pergi, di sini Zaudesu dia juga mengatakan, Zauvan, ku harap setelah aku kembali membawa wanita-wanita itu kau masih dapat bertahan, ucap dari Zaudesu. Namun di sini untuk Zaudesu dan juga rombongan ketika mereka baru aja akan lewat di sini, wujud jiwa naga merah pun kembali datang, di mana Zauvan kembali mengeluarkan jiwa naga miliknya, di mana Zauvan dia juga berujar, sudah kukatakan tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan melewatiku, ucap dari Zauvan. Namun di sini Zauvan dia juga cukup terkejut ketika tiba-tiba aja terdapat sebuah serangan yang langsung menghajar jiwa naga merah miliknya, hingga membuat Zauvan dia merasakan efek balik yang luar biasa. Dan ternyata itu adalah sebuah serangan yang diberikan oleh orang tua ini, tetua yang ada di ranah Soul Fusion, yang membuat orang tua ini dia juga berujar, akhirnya kau kembali memunculkan jiwa naga milikmu. Tadi kau sempat menariknya kembali ketika kau menghadapi tetua Hin. Dan dengan menarik kembali jiwa naga milikmu, itu adalah sebuah titik lemah yang telah kau tunjukkan. Kau telah memperlihatkan kelemahanmu tepat di hadapan mereka yang ada di ranah Soul Fusion, dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat fatal. Dan sepertinya para wanita-wanita itu mereka lebih berarti dibandingkan dengan hidupmu sendiri, ucap dari orang tua ini, yang membuat Zauvan dia pun membenarkan apa yang diucapkan oleh orang tua itu. Tapi di sini Zauvan dia hanya menatap dan juga mengawasi dari kejauhan. Sedangkan untuk orang tua itu dia pun kembali mengatakan kalau pedang yang dimiliki oleh Zauvan memang sangat-sangat ganas, tapi itu tidak akan cukup untuk dapat melindungi area yang luas, dan satu pukulan lagi maka jiwa nagamu akan musnah, ucap dari orang tua itu. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Zaudesu, di mana Zaudesu dia berujar, Zauvan,
kau akan menyerah, serahkanlah hidupmu, atau biarkan kami lewat dan membawa para wanita-wanita itu kembali. Dan pilihannya ada bersama dengan dirimu. Tapi kusarankan kau untuk menyingkir saja. Dan jika kau menarik kembali jiwamu, mungkin kau bisa hidup sedikit lebih lama. Tapi kalau kau tidak menarik jiwamu, maka jiwamu akan hancur dalam satu serangan lagi dan lagi pula. Kalau kau menarik jiwamu, bukankah itu sama saja seperti kau menyerahkan wanita-wanita itu kepada kami? Ucap dari Zhao Desu yang memberikan provokasinya kepada Zhao Fan, yang membuat Zhao Fan dia hanya bisa terdiam saja. Namun melihat sikap yang ditunjukkan oleh Zhao Fan yang hanya dia, membuat Zhao Desu lagi-lagi dia memberikan sebuah provokasinya. Zhao Fan, apa yang kau lihat? Apa pilihanmu sekarang? Ucap dari Zhao Desu. Tapi untuk Zhao Fan dia mengatakan kalau sudah kukatakan, tidak ada seorang pun yang dapat melewati garis ini. Ucap dari Zhao Fan lagi yang membuat Zhao Desu dia berujar, tetua, dia sepertinya ingin segera hancur, lakukanlah. Ucap dari Zhao Desu yang membuat orang tua ini langsung kembali melesat ke arah jiwa naga yang dimiliki oleh Zhao Fan dan dia bersiap untuk dapat menghancurkannya. Tapi ketika dia akan melakukannya di sini, dia pun terhenti dengan sesuatu yang menghentikan pergerakan dari dirinya, yang membuat orang tua ini dia pun bingung dengan apa yang sebentar terjadi. Ini apa ini? Ucap dari orang tua itu ketika tubuhnya tidak lagi dapat dia gerakan, yang membuat Zhao Desu yang melihatnya dia pun tahu itu jiwa naga milik Zhao Fan, jiwa naga iblis. Ucap dari Zhao Desu di hadapan jiwa naga hitam yang dimiliki oleh Zhao Fan, jiwa naga iblis. Dan untuk Zhao Fan dia pun mengatakan kalau aura naga hitam ini yang ada di jiwa naga milikku akan menyerap apapun yang disentuhnya. Bahkan pukulan penuh yang dimiliki oleh seorang master yang ada di ranah Soul Fusion sekalipun, itu semua tidaklah berguna. Ucap dari Zhao Fan. Dan kau ingin menyingkirkanku hanya dalam satu pukulan? Aku rasa itu semua tidaklah semudah itu. Ucap dari Zhao Fan yang kini dia mengarahkan pedang Floating Sword miliknya di hadapan dari orang tua ini. Dan karena memang orang tua ini saat ini nggak bisa bergerak, tubuhnya ditahan oleh Zhao Fan, membuat orang tua ini dia pun panik dan dia pun meminta kepada Zhao Fan untuk dapat ditahan dan juga dilepaskan. Tunggu dulu, Zhao Fan, tunggu. Tapi untuk Zhao Fan dia berujar, begitu kau tertangkap dengan jiwa naga milikku, kau tidak akan mungkin dapat bergerak dan tidak ada jalan mundur. Ucap dari Zhao Fan sebelum dia menghajar orang tua itu lagi. Yang ketiga telah lenyap. Ucap dari Zhao Fan yang menjatuhkan 3 orang tetua ranah Soul Fusion. Namun melihat Zhao Fan telah melakukan hal gila seperti ini lagi dan lagi, membuat para murid-murid yang lainnya mereka semua langsung keringat dingin, tubuh mereka gemetar. Bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi? 3 orang master ranah Soul Fusion semuanya ditumbangkan satu persatu oleh bocah gila ini. Bahkan dia belum mencapai ranah virtual. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ucap dari mereka, dan mereka pun mengatakan kalau saat ini Zhao Fan dia bukan lagi seorang manusia, dia iblis. Ucap dari orang-orang ini. Tapi untuk tetua ini dia pun menyadari dan juga memahami apa yang harus ia lakukan, dimana dia mengatakan kalau saat ini satu-satunya cara untuk dapat mengalahkan Zhao Fan adalah semuanya serang dia bersama-sama. Apapun yang terjadi, apapun resikonya, kita harus menyingkirkan bocah iblis ini sekarang. Ucap dari orang tua ini. Dan untuk para wanita yang lainnya, biarkan saja mereka dulu, kita akan mengejarnya nanti setelah kita mengalahkan bocah iblis ini. Ucap dari orang tua ini. Namun di sini setelah tetua lainnya dia pun mengatakan kalau saat ini pedang yang dimiliki oleh Zhao Fan terlalu berbahaya untuk mereka, dan jika mereka menyerang Zhao Fan dengan gegabah, itu hanya akan membuat mereka mendapatkan kerugian yang sangat besar. Dan hal itu pun juga dipahami oleh orang tua ini, di mana dia mengatakan kalau itu semua benar, tapi mereka tidak punya pilihan lain karena bocah ini dia terlalu licik. Kalau kita bermain sesuai dengan apa yang dia inginkan, kita akan kalah. Strategi terbaik adalah melakukan serangan kelompok. Kita harus mengajarnya, menyerangnya dari segala sisi. Kita harus tumbangkan dia dengan jumlah yang kita miliki, dan dengan cara begitulah harusnya kita dapat menghancurkannya dalam sekejap. Ucap dari orang tua ini. Tapi rekannya pun masih aja tidak mau melakukannya karena itu terlalu berbahaya untuk mereka semua. Namun di sini untuk orang tua ini dia pun mengatakan kalau tidak ada lagi pilihan lain, karena mau bagaimanapun jika mereka menyerang satu persatu justru mereka akan dikalahkan oleh Zhao Fan. Ucap dari orang tua ini. Bahkan dia juga mengatakan kalau dirinya siap untuk dapat kehilangan ratusan ahli ranah virtual dan sekte masih dapat menampungnya, tapi bocah ini terlalu mengerikan. Ucap dari orang tua ini, di mana dia juga mengatakan dan juga meminta kepada seluruh tetua dan juga para murid yang tersisa untuk
untuk segera mengeluarkan senjata roh mereka dan serang Zaufan bersama-sama. Dan mereka yang tidak memiliki senjata roh, keluarkan semua jiwa kalian dan hajar dia. Ucap dari orang tua ini yang membuat kini para murid-murid lainnya mereka semua kembali mengeluarkan semua kemampuan yang mereka miliki, dari senjata roh hingga jiwa mereka dikeluarkan untuk dapat menghajar Zaufan yang ada di depan sana. Namun melihat Zaufan akan menghadapi 500 plus 5 tetua tentunya membuat Zhao Desu dia pun yakin kalau Zaufan akan hancur dalam satu gerakan ini. Haha, Zaufan, kau pikir kau bisa menghalangi kami sendirian demi para wanita-wanita itu? Hai, gila. Kalau begitu kau akan kulangkahi kau dan aku akan menyeret mereka semua datang untukmu. Dan catatlah kata-kataku, tidak lama lagi kau akan hancur. Dan saat kau tumbang, para wanita itu mereka semua juga akan segera menyusulmu. Ucap dari Zhao Desu. Dan semua yang telah kau lakukan semuanya akan sia-sia, Zaufan. Kau tak akan mungkin dapat menyelamatkan siapapun. Ucap Zhao Desu yang terus memberikan sebuah provokasinya. Tapi untuk Zaufan dia berujar, benarkah? Apakah kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Tidak. Karena hidupku masih belum berakhir. Ucap dari Zaufan sebelum Zaufan kembali mengeluarkan jiwa naga miliknya, merubah jiwa naga hitam menjadi jiwa naga biru. Astur Sky Dragon King. Ucap dari Zaufan yang mengeluarkan jiwa naga biru miliknya, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi orang tua ini. Ketika Zaufan dia mengeluarkan merubah wujud jiwanya hingga 3 kali, dan itu adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Udah, itu aja untuk part kali ini untuk jawaban, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Udah gitu aja, lanjutannya masih ada minggu depan. Jumat, Sabtu dan juga Minggu. Dan ingat juga Zaufan juga belum mengeluarkan jiwa naga ungu dan juga jiwa naga emas. Enggak ada deng, jawaban nggak punya jiwa naga emas. Udah, itu aja untuk part kali ini, sampai jumpa di part lanjutannya. Happy weekend, hari terakhir weekend, besok udah masuk. Yang kerja, waduh, yang liburan sekolah masih belum. Udah, itu aja, bye, thank you, enjoy, semoga aja masih bisa dinikmatin ya, thank you.